Tuhan kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan kau sanggup, selamanya Tuhan kau sanggup. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur sebab Engkau baik, sebab Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Tuhan yang sanggup melepaskan kami dari setiap masalah-masalah kami dan membuat kami menjadi sembuh, kuat dan sehat dalam nama Tuhan Yesus. Dalam ibadah hari pertama di bulan Mei tahun 2022, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami akan mendasari ibadah ini dengan firman Tuhan. Karena itu Bapa di surga, kami akan belajar firman-Mu. Mari mengurapi kami, mari menguduskan kami, mari melayakkan kami. Mari membuat firman-Mu itu tumbuh di dalam setiap kami. Biarlah apa yang ditaburkan pagi ini membawa kami semakin hari semakin dekat kepadamu Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa Roh Kudus yang luar biasa, yang penuh dengan hikmat dan pengetahuan dan rema-rema, ada bersama dan pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Roh Kudus memimpin, Roh Kudus melaksanakan, Roh Kudus menyampaikan keinginan-keinginan, kehendak-kehendak Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan pagi ini. Dan biarlah setiap kami mengalami perjumpaan dari pemberitaan firman Tuhan. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan sepanjang pemberitaan ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah datang di ibadah minggu kita pagi ini. Tuhan memberkati kita. Kita ada sedikit gangguan dari perlengkapan yang kita pakai, sehingga agak sedikit terlambat, saya mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan bagi firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Mazmur pasal 51. Kita akan menelusuri sampai selesai dalam seluruh Mazmur pasal 51. Saya akan menyampaikannya dalam beberapa bagian. Bapak Ibu bisa membuka kitab Mazmur pasal 51, Bapak Ibu bisa menemukannya. Saya akan memulai dari ayat yang ke-1 dengan ayat yang kedua. Di layar tulis ayat yang ke-12, sebenarnya ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ini firman Tuhan bagi kita. Mazmur pasal 51, ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu untuk masuk langsung dalam kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 51 ini. Bapak Ibu sekalian, ini yang saya mau bagikan bagi kita. Di ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua, ini adalah kisah yang kita semua tahu tentang Daud. Seorang yang hebat, seorang yang melaksanakan kehendak Allah. Seorang yang datang bertempur di dalam medan pertempuran ketika orang-orang Israel, prajurit-prajurit dan pasukan-pasukan yang hebat dan juga Raja Saul yang gagah perkasa itu berhadapan dengan Goliat dan juga orang Filistin. Dan Daud berhasil mengalahkan Filistin, seorang yang hebat. Seorang yang melaksanakan kehendak Allah. Dalam Alkitab, dalam kitab Perjanjian Baru, Daud disebut lagi sebagai orang yang berkenan kepada Allah. Daud dicatat dalam Perjanjian Baru sebagai orang yang menyenangkan Allah dan dibanggakan oleh Allah. Bahkan Yesus sendiri disebut anak Daud. Bapak Ibu sekalian, tetapi kita menemukan dan kita membaca juga bahwa Daud melakukan kesalahan. Bahkan kisah kita katakan itu adalah dosa. Dan di dalam Mazmur pasal 51 ini adalah nyanyian Daud. Ini adalah nyanyian yang disampaikan Daud kepada pemimpin-pemimpin pujian pada waktu itu. Untuk memperdengarkan bagaimana perasaan Daud ketika Tuhan datang menyatakan bahwa dia melakukan kesalahan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pasti tahu bagaimana Daud datang kepada Tuhan. Bagaimana Daud melakukan kesalahan.
Dia melihat Batseba yang cantik. Kemudian dia berusaha untuk memiliki Batseba. Setelah itu dia lalu membuat suami dari Batseba, Uria itu meninggal. Dia menaruh suami dari Batseba ini berdasarkan kekuasaan dan kewenangan yang dia punya. Dia taruh, dia posisikan dari Uria ini di medan pertempuran sampai akhirnya Uria meninggal. Kemudian Daud akhirnya legal untuk menjadi suami dari Batseba. Bapak Ibu sekalian, dan Tuhan akhirnya menyampaikan masalah, menyampaikan kesalahan Daud ini melalui Nabi Nathan. Nabi Nathan datang menghampiri Daud dan menyatakan kehendak Tuhan kepada Daud. Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui di dalam tentang Daud dan kita melihat bahwa Daud melakukan kesalahan. Ada banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh manusia. Bahkan orang percaya yang mengakui Yesus adalah Tuhan, yang dalam standar di Indonesia ini bahwa dia adalah berKTP Kristen dan mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan dan hanya ada satu Allah, dan Allah itu bernama Yesus Kristus. Tetapi kita juga melakukan kesalahan-kesalahan sama seperti Daud. Kalau kita baca kisah tentang Daud yang telah saya uraikan tadi, kita mendengar kisah tentang Daud yang telah saya sampaikan tadi, bahwa Daud melakukan kesalahan. Dan ini adalah kesalahan kategori moral yang menurut kita orang percaya sampai dengan hari ini adalah satu hal yang paling besar. Bahkan kita, walaupun kita selalu mengatakan bahwa dosa kecil, dosa besar, semua dosa di hadapan Allah, tetapi dalam kategori tentang apa yang dilakukan Daud, yaitu dia membunuh, kemudian dia berselingkuh, dia bersinah dengan Batseba, adalah sesuatu hal yang menurut pandangan moral kita hari ini adalah hal yang paling berdosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, selain hal-hal itu ketika kita bicara tentang dosa, seperti yang dipunyai oleh Daud yang kita ketemu dan kita dengar dan kita sampaikan, bahkan dalam khotbah-khotbah kita sampaikan tentang Daud. Bapak Ibu sekalian, ada banyak juga menurut kitab Perjanjian Baru yang menyebut tentang dosa. Dalam kitab pertama Korintus, kitab berkata pertama Korintus pasal 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 berkata bahwa, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Alkitab menjelaskan juga tentang dosa-dosa. Alkitab menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan. Dan yang saya baca ini Bapak Ibu sekalian, menurut kategori yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, berkata bahwa yang bagian-bagian ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam kitab Timotius, dalam kitab Timotius, Rasul Paulus berkata kepada Timotius begini, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menyombongkan diri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Mereka memungkiri kekuatan dari ibadah. Bapak Ibu sekalian, kalau dalam kategori-kategori tentang kesalahan atau dosa di hadapan Allah, ada dosa-dosa yang bisa kelihatan. Mencuri itu kelihatan. Tapi ada dosa-dosa yang hanya kita dengan Tuhan saja yang tahu. Bapak Ibu sekalian, dan Daud ketika ditegur Tuhan melalui Nabi Nathan, Daud lalu mengambil keputusan untuk bertobat. Ini yang mau saya bagikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Alkitab berkata bahwa manusia pada dasarnya berdosa. Manusia berupaya untuk melakukan segala hal supaya tidak berdosa, menggunakan kekuatan-kekuatannya supaya tidak berdosa. Bahkan seperti yang kita baca bahwa Daud saja melakukan kesalahan di hadapan Tuhan dan dia melakukan hal yang menurut kita terlalu besar. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian bahwa kita semua di hadapan Allah, ketika kita melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan, kita melakukan segala sesuatu dengan tanpa meminta pertolongan Tuhan di kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita lakukan pasti kita akan menemukan kesalahan, karena pada dasarnya kita manusia yang bersalah. Bapak Ibu sekalian,
Tadi saya telah menyampaikan kategori-kategori tentang kesalahan. Saya telah menyampaikan kategori-kategori yang dikatakan oleh Alkitab tentang dosa. Dan ketika Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada kita, maka biasanya dia menggunakan para hamba Tuhan. Biasanya dia menggunakan nabi. Seperti dalam yang disampaikan oleh yang tentang kisah yang kita baca dalam Mazmur pasal 51 ini. Tuhan menyampaikannya kepada Nabi Nathan. Dan kemudian Nabi datang menghadap raja, datang menghadap seseorang yang penuh kuasa dan menyampaikan kehendak Tuhan kepada raja yang berkuasa hari itu, yaitu Daud. Bapak Ibu sekalian, bagaimana Tuhan bicara kepada kita hari ini? Ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan bicara kepada kita dalam ibadah-ibadah seperti ini, dalam pemberitaan firman Tuhan seperti hari Minggu. Bagaimana Tuhan bicara kepada kita untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kita dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti, dalam ibadah rayon. Yang tahun ini ibadah rayon kita kategorikan 60% ibadah dengan komsel dan 40% ibadah-ibadah seperti biasa dengan pengkhotbah. Bapak Ibu sekalian, ini cara Tuhan bicara dengan kita. Karena itu ketika kita mendatang kepada ibadah, datang dalam sebuah ibadah, ketika kita berpartisipasi dan bersekutu bersama dengan orang percaya, mari dengarkan apa yang Tuhan sementara ingin kita dengar. Mari dengarkan apa yang sementara Tuhan ingin kita lakukan sebagai orang percaya. Dan yang terjadi seperti dalam kehidupan Daud. Daud melakukan kesalahan dan dia menyembunyikan. Hanya para pemimpin yang tahu, hanya orang-orang tertentu yang tahu tentang kehidupan Daud pada waktu itu. Tetapi Tuhan membukanya kepada Nabi Nathan dan Nabi Nathan menyampaikan kepada Daud. Bapak Ibu sekalian, bagaimana Tuhan bicara kepada kita hari ini? Tuhan bicara kepada kita melalui pembacaan firman Tuhan. Dan karena itu tahun lalu kita bicara firman Tuhan dalam kita membaca Alkitab dan seluruh kitab perjanjian baru. Dan hari ini dan tahun ini kita akan menyelesaikan kitab perjanjian lama. Kita akan membaca seluruh kitab-kitab ini dan kita menemukan bagaimana Tuhan bicara kepada kita. Bagaimana Tuhan menyatakan kesalahan-kesalahan kita sebagai manusia. Dan bagaimana kita mengambil langkah seperti Daud dalam kitab Mazmur pasal 51 ini, yaitu dia datang bertobat daripada Allah. Dia datang menyatakan kehendaknya. Dia berupaya untuk berseru kepada Allah untuk melepaskannya. Karena dia tahu dia salah, karena dia tahu dia berdosa, karena dia tahu ketika dia ditegur dia mengambil keputusan untuk datang kepada Allah. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, saya mau mengajak Bapak Ibu, minggu ini kita sudah masuk dalam kitab pertama Tawarik. Setelah saya menunggu Bapak Ibu dalam kitab perjanjian lama, khususnya 2 Samuel, maka minggu ini kita sudah masuk dalam kitab pertama Tawarik. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kita akan meneruskan. Dan Bapak Ibu harus menemukan bagaimana Tuhan bicara kepada Bapak Ibu. Kalau kita membaca Alkitab dan Tuhan bicara kepada kita, maka kita berupaya bertanya. Kalau Bapak Ibu dan saya, saudara-saudara semua datang dan bertanya, Tuhan, saya ingin mendengar apa yang Tuhan mau. Saya ingin mendengar, saya ingin mengetahui bagaimana Tuhan bicara kepada saya ketika saya membaca Alkitab. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyatakan mengasihi Tuhan, kalau kita mengatakan mau mengasihi Tuhan, maka kita seperti yang disampaikan oleh Pak Joy, melakukan apa yang Tuhan cintai, melakukan apa yang Tuhan sukai. Itu yang kita harus lakukan. Dan salah satu yang Tuhan mau adalah kita berusaha untuk berubah setiap hari, setiap waktu, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, temukan cara Tuhan bicara kepadamu tiap hari. Temukan cara Tuhan bicara kepadamu pada waktu engkau beraktivitas. Mungkin pada saat engkau sementara memperhatikan HP dengan media sosial. Itu saatnya Tuhan bicara padamu melalui firman-firman Tuhan yang dibagikan dalam caption-caption. Atau saat Tuhan bicara padamu pada saat engkau membaca Alkitab. Ada pada saat Tuhan bicara padamu pada saat engkau hadir ada dalam kendaraan yang memutar lagu rohani. Dan akhirnya kamu mengetahui bahwa Tuhan sementara bicara. Saya mau mengajak Bapak Ibu, terkoneksilah dengan Tuhan dalam setiap hari-harimu dan dengarkan bagaimana Dia bicara kepadamu. Bapak Ibu sekalian, Tuhan sangat ingin membangun hubungan dengan orang percaya. Karena itu setiap waktu, setiap saat Dia pasti ingin bicara denganmu. Hari ini seperti yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Nathan dan kepada Daud, yaitu Tuhan menyampaikan kesalahan Daud tentang dosanya. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, mari dengarkanlah apa yang mau Tuhan sampaikan. Mari temukanlah apa yang mau Tuhan sampaikan dalam hari-hari hidupmu. Seperti yang Tuhan berikan kepada Daud. Ini bagian pertama yang saya mau bagikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang saya bagikan bahwa Daud melakukan kesalahan. Dan yang kedua, saya mau bagikan bahwa Tuhan bicara melalui hamba-hambanya. Dan Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab. Tuhan bicara melalui banyak kesempatan.
Karena itu berupayalah menemukan cara Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak menemukan hari ini bagaimana Tuhan bicara kepada kita. Kita tidak tahu 2 hari lalu kemarin Tuhan bicara pada saya tentang apa yang Tuhan sementara perbaikan. Bapak Ibu sekalian, koneksi kita kalau kita check up kondisi rohani kita di hadapan Tuhan, pasti kita akan ada masalah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari temukan cara Tuhan bicara. Mari temukan cara Tuhan bicara kepada kita. Bapak Ibu sekalian, bagian berikut yang saya mau bagikan bagi kita. Ya. Di ayat yang ketiga, ayat yang ke-6, dan kemudian ayat yang ke-8 saya ketik di layar itu ayat yang ke-6. Bapak Ibu saya bacakan bagi kita. Daud berkata begini, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ayat 8, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bapak Ibu sekalian, hal yang kedua, setelah Daud melakukan kesalahan, melakukan dosa. Hal yang kedua, setelah Tuhan menyampaikan bahwa Daud sementara melakukan kesalahan melalui hambanya Nabi Nathan. Maka yang dilakukan oleh Daud adalah dia merespon akan kesalahan dia. Alkitab berkata Daud lalu menaikkan doa. Seperti yang kita baca tadi dalam ayat yang ke-3, 6 dan 8. Daud lalu mengambil keputusan untuk bertobat. Bapak Ibu pasti tahu kata bertobat. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana reaksi Daud ketika Tuhan menyampaikan. Ada orang yang ketika dengar firman Tuhan dia tersinggung sekali. Ada orang yang dengar firman dia anggap bilang untuk orang lain dan bukan untuk saya. Itu untuk dia, bukan untuk saya. Ada orang yang ketika dia mendengar kebenaran firman Tuhan dia anggap tidak penting di hidupnya. Tetapi kalau orang dia percaya kepada Kristus, kalau orang dia menyatakan diri terkoneksi dengan Tuhan, ada orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dalam kehidupannya, maka ketika dia datang kepada Tuhan, ketika Tuhan berbicara kepada dia dalam setiap kesempatan, maka dia akan mengambil respon seperti yang dilakukan oleh Daud, yaitu dia datang bertobat kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, dan yang Daud lakukan adalah seperti yang kita baca, dia bertobat berdasarkan karakter dan pribadinya Tuhan. Dia bilang bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni karena kasih setia. Tuhan yang membersihkan, menghapuskan pelanggaran karena rahmatnya yang besar. Tuhan adalah Tuhan yang bersih dalam penentuan keputusan penghukuman. Tuhan yang berkenan kepada orang yang remuk hati, kepada orang yang datang dengan pertobatan kepada Tuhan. Dan Daud datang kepada Tuhan dengan mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan. Dia datang bertobat berdasarkan karakter dan pribadinya Tuhan. Salah satu karakter dan pribadi yang Tuhan, kita baru selesai ibadah Jumat Agung Kebangkitan. Kita baru selesai. Dan salah satu yang Tuhan katakan ketika di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk masuk dalam bagian ini tentang Tuhan kita. Ketika Daud mengambil respon dan mengakui siapa Tuhan di hadapan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Tuhan adalah Tuhan yang membersihkan, yang bersih dalam penghukuman dia bersih, tidak berat sebelah. Tuhan yang berkenan kepada hati yang hancur. Bapak Ibu sekalian, Daud sementara mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni. Seperti yang Yesus sampaikan bahwa dia mengampuni setiap kesalahan. Bahkan orang-orang yang sementara menghina dia pada saat dia disalibkan. Bahkan mereka yang memakukan tangannya. Bahkan mereka yang sementara berkolusi untuk menjatuhkan Yesus dan membuat hukuman terjadi pada Yesus. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu sekalian, dalam ibadah hari ini yang berhubungan dengan perjamuan kudus, saya menyampaikan bagian ini kepada Bapak Ibu sekalian.
sekalian, mari dengar apa yang Tuhan mau kita dengar. Mari tangkap rema yang Tuhan sampaikan dalam pemberitaan firman. Mari ambil keputusan untuk bertobat seperti Daud. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengampuni. Walaupun kita punya dosa terlalu merah, sama seperti Daud, dosa yang sudah tidak bisa dan bahkan sudah menjadi sampah. Ketika kita datang kepada Dia, Dia akan mengampuni karena Dia mengasihi orang berdosa, tapi Dia benci dosa. Dia mengasihi kita. Dia ingin membangun koneksi terus dengan kita. Bapak Ibu sekalian, datang kepada Tuhan dengan pertobatan di hadapan Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu sekalian, Daud datang bertobat dengan berdasarkan pada karakter dan pribadinya Tuhan. Bagian berikut yang saya bagikan, Bapak Ibu sekalian, Alkitab berkata begini, bahwa kita ini terlalu berdosa, lebih berdosa. Kita ini terlalu cemar. Kita ini terlalu cemar daripada apa yang kita pikirkan. Tetapi ingat, kita lebih diterima, kita lebih dikasihi dari apa yang kita harapkan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita diterima oleh Tuhan? Kita diterima oleh Tuhan karena Yesus Kristus tergantung di atas kayu salib. Kita diterima Tuhan karena Dia berteriak, Eli, Eli lama sabatani. Kita diterima oleh Tuhan karena Yesus mati ketika Dia berkata sudah selesai. Segala proses penebusan, segala proses mengambil manusia dari dosa dan diperdamaikan dengan Allah telah selesai. Bapak Ibu sekalian, kita lebih diterima dan lebih dikasihi daripada apa yang kita harapkan. Walaupun memang pada dasarnya kita berdosa, pada dasarnya kita cemar seperti apa yang kita pikirkan, tetapi Allah menerima kita lebih dari yang apa kita harapkan. Habis sekalian, bagian ini yang berikut yang saya mau bagikan Bapak Ibu sekalian. Setelah dia mengakui siapa dia Tuhan dalam Mazmur 51 ini, dalam ayat yang ketiga, ayat 4, ayat 5, ayat 9, ayat 11, Daud berkata begini, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah kesalahanku, dan tahirkanlah dosaku. Aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan senantiasa bergumul dengan dosaku. Bersihkanlah dosaku, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuslah segala kesalahan. Bapak Ibu sekalian, saya menyimpulkannya bahwa pertobatan didasarkan pada pengakuan dosa dan tanggung jawab pribadi. Kita perlu mengaku di hadapan Tuhan. Seperti kita mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maka ketika kita melakukan kesalahan, kita perlu mengaku di hadapan Tuhan. Sama seperti yang Daud lakukan. Dia melakukan kesalahan. Karena itu dia datang mengaku di hadapan Tuhan. Dia bilang dengan Tuhan, hapus pelanggaranku, bersihkan kesalahan-kesalahanku, tahirkan aku. Karena aku juga mengambil keputusan, aku sadar akan dosaku, aku sadar akan pelanggaranku. Bahkan aku berupaya untuk mengalahkan pelanggaranku. Tapi Tuhan, mari terima aku. Ampuni aku, layakan saya di hadapanmu. Dan sembunyikan wajahmu dari dosa-dosaku. Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang Mazmur katakan bahwa saya katakan bahwa walaupun dosamu merah seperti kermisi, tapi akan diputihkan seperti salju. Dan Raja Daud memberi Mazmur 51 ini menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita bertobat, mendengar apa yang Tuhan ingin kita dengar dan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, kehendak Tuhan di kehidupan kita, maka kita harus mengambil keputusan untuk mengaku. Dan karena untuk pengakuan dosa itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab Tuhan. Tuhan tidak tanggung jawab Tuhan untuk bilang kamu tidak. Pengakuan kesalahan itu tanggung jawab kita. Sehingga Raja Daud datang dan mengaku di hadapan Tuhan bahwa saya salah, saya tidak bisa, saya minta ampun Tuhan. Bapak sekalian, selanjutnya saya ingin bagikan bagian ini kepada kita. Ini yang membedakan orang percaya, murid sejati dan bukan. Ini yang membedakan anak Tuhan dan bukan. Bukan karena kita tidak berdosa, tapi karena duka cita kita atas dosa yang membedakan kita murid sejati dan bukan mereka yang murid. Ketika kita melakukan kesalahan, kita datang bahwa saya salah Tuhan. Saya mohon ampun di hadapan Tuhan, saya salah. Bantu saya. Bantu saya untuk bisa berubah kembali. Bantu saya untuk maju terus. Bantu saya untuk lebih baik lagi. Saya salah Tuhan. Kalau
Orang-orang yang bukan murid sejati, orang-orang yang bukan murid yang benar, orang-orang yang mungkin yang bukan anak Tuhan, orang-orang yang mungkin percaya hanya sekedar saja. Dia akan berkata bahwa kita semua berdosa. Untuk apa kita datang kepada Tuhan? Kita semua berdosa, untuk apa kita menyembah Tuhan? Kita semua berdosa, untuk apa kita melakukan langkah-langkah untuk menjadi lebih baik sebagai orang percaya, sebagai murid yang baik di hadapan Tuhan. Kalau bukan murid, pasti dia begitu. Tetapi seorang yang murid, seorang yang mengaku Yesus Tuhan dan mempercayai Yesus Tuhan, ketika dia melakukan kesalahan, maka dia berduka cita atas kesalahannya. Dalam pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Joy berkata bahwa orang harus malu, orang harus mual, harus jijik dengan dosa. Dan ini yang disampaikan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bersalah, Raja Daud mengatakan bahwa mari menyampaikan permohonan kepada Tuhan, berdoa mohon kepada Tuhan. Dan Raja Daud juga berkata bahwa kalau kita mau jadi orang maka kita harus berduka cita atas dosa-dosa kita. Seperti dalam Mazmur 51 ini, kalau kita baca, begitu Daud menangis di hadapan Tuhan, begitu Daud sedih di hadapan Tuhan, begitu Daud datang kepada Tuhan dan berkata bahwa memang Tuhan, saya bersalah. Kalau kita baca kitab Ibrani, kita akan menemukan bahwa setiap kali kita melakukan kesalahan, maka kita pakukan Yesus di atas kayu salib. Setiap kali kita melakukan kesalahan, maka kita bagi Yesus, kita sementara tersalib. Kita sementara menyalibkan Yesus karena kesalahan-kesalahan kita. Bapak Ibu sekalian, tetapi yang membedakan kita dengan orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan adalah kita berduka cita, kita bersedih, kita tidak sanggup dengan dosa kita. Kita datang berhadapan dengan Tuhan dan berkata. Makanya Bapak Ibu sekalian, Gereja Betel Indonesia selalu mengadakan perjamuan di awal bulan. Bulan berjalan. Karena ini Bapak Ibu sekalian, bahwa walaupun kita melakukan segala hal, kita pasti melakukan kesalahan. Tetapi Allah menerima kita ketika kita datang kepada Dia. Bapak Ibu sekalian, bukan karena tidak berdosa, tetapi duka cita atas dosalah yang membedakan murid sejati dan mereka yang bukan murid. Kitab Mazmur pasal 51 ayat 17, dia berkata begini. Korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, dan tak akan kau pandang hina, ya Allah. Kitab Matius pasal yang ke-55 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dan dari segala kejahatan kita. Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan cerita tentang bagaimana orang-orang sukuku di Afrika melakukan pengampunan. Jika terjadi pembunuhan di dalam kelompok mereka, maka ketua suku akan melakukan proses penguburan terhadap orang yang meninggal. Kemudian yang membunuh itu akan tinggal bersama dengan keluarga yang dia bunuh selama 1 tahun. Dia akan tidur di rumah yang sama. Dia akan ada membantu bekerja, berdialog selama 1 tahun dengan keluarga yang dia bunuh. Setelah 1 tahun, maka ketua suku dan semua masyarakat yang ada di wilayah itu pergi ke danau. Lalu yang membunuh ini disuruh masuk ke tengah-tengah danau dengan pemberat di kaki, sehingga nanti dia tenggelam. Dan yang bisa membebaskan orang yang pembunuh ini, yang melakukan kesalahan ini adalah keluarga yang dibunuh. Jadi dia ditaruh di tengah-tengah dengan pemberat, perlahan-lahan. Lalu kepala suku bertanya, ketika dia sudah mulai tenggelam, kepala suku bertanya, apakah engkau mengampuni dia? Keluarga pasti akan kecewa akan ini dan bertanya lagi, apakah engkau mengampuni dia?
Dan jika keluarga itu mengampuni dia, maka kepala suku berenang dan bebaskanlah dia. Ini bagian saya mau menyampaikan. Pengampunan itu butuh tindakan. Seperti yang dilakukan oleh sukuku di Afrika. Sebelumnya dia ajak satu keluarga itu bersama dengan pembunuh dan menikmati kebersamaan selama 1 tahun. Kemudian setelah itu dia lepaskan dan dia bawa ke tengah danau dan dibuat pemberat dengan batu sehingga ketika dia tenggelam, apakah keluarga ini akan mengampuni? Dan untuk mengampuni, keluarga ini harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan orang itu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan, untuk mengampuni kita, Yesus melepaskan atribut dia sebagai raja. Yesus melepaskan atribut dia sebagai penguasa paling besar. Walaupun setiap kita ini melakukan kesalahan terus di hadapan dia. Bapak Ibu sekalian, lalu dia datang dan mengampuni setiap kita. Bahkan pada saat dia melakukan proses pengampunan saja, dia masih melepaskan pengampunan. Pada saat kita sharing tentang pengampunan ini, Pak David menyampaikan salah satu tokoh yang Pak David akan menyampaikan salah satu tokoh yang dia pakai sebagai dasar dalam proses pengampunan yang Tuhan berikan adalah prajurit yang menikam lambung Yesus. Dan dia akhirnya menjadi seorang yang percaya kepada Kristus, memberitakan Kristus di mana-mana, dan setelah itu dia mati menjadi martir. Bapak Ibu sekalian, betapa hebat Tuhan kita. Semua kita yang bersalah dan sangat salah di hadapan Allah, kotor dan sampah dan tidak ada artinya, dia ubah, dia pulihkan, dia poles menjadi gagah di hadapan. Hari ini kita berkumpul karena Tuhan mengasihi kita. Mungkin ada kesalahan hari ini sebagai orang percaya. Mungkin ada dosa-dosa yang kita sembunyi, hanya kita, Tuhan dan setan yang tahu. Mungkin juga ada dosa-dosa yang lain yang hari ini mungkin dikelihatan kepada setiap orang, dikelihatan oleh orang. Hari ini adalah kesempatan, dengarkanlah firman Tuhan dan kesempatan kita beracara. Sama seperti Daud beracara di hadapan Tuhan. Daud berteriak, Tuhan hapuskan pelanggaranku, Tuhan bersihkanlah aku dari dosaku, Tuhan tahirkanlah aku karena Engkau setia dan adil, karena Engkau tidak menyimpan pelanggaran, Engkau melepaskan, mengampuni aku dan melupakan segalanya. Tuhan, ini waktu saya beracara dengan Tuhan. Mari bantu saya untuk mengalahkan ini. Mari bantu saya untuk mengalahkan duri dalam hidup saya yang mungkin hari ini saya pelihara, bahkan saya jagai dengan sangat baik supaya orang lain tidak tahu. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk berseru kepada Tuhan seperti Daud berkata, ampunilah saya, hapuskanlah pelanggaran saya ya Tuhan. Walaupun Bapak Ibu sekalian, saya mau menyampaikan, walaupun kita terlalu berdosa, tetap Tuhan mengasihi kita. Karena Dia menerima kita lebih dari apa yang kita harapkan. Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-15, 16 dan 17 dalam Mazmur pasal yang ke-51 ini. Ini yang dilakukan Daud. Di ayat yang ke-15 dia berkata, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Bapak Ibu sekalian, saya menyimpulkannya, Daud setelah datang berdoa kepada Tuhan, Daud setelah datang berseru kepada Tuhan dan mengakui setiap kesalahan-kesalahan dia, yang dia buat adalah bersaksi. Menemukan kawan-kawan yang sama seperti dia, menemukan orang-orang yang sama seperti dia melakukan kesalahan. Bahkan Daud berkata bahwa saya ingin mengajarkan tentang kebaikan. Saya mengajarkan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran tentang kasih setiamu Tuhan. Dan izinkan saya menghapus hutang darah ini. Karena bagi Daud, ketika orang tidak diselamatkan, itu adalah hutang darah baginya. Bapak Ibu sekalian, seorang yang telah diampuni Tuhan, dengan setiap proses yang Tuhan berikan, mulai dari Taman Getsemani sampai dia berkata selesai. Dia tahu bahwa dia ini dihapuskan dosanya, kesalahan-kesalahannya. Dan karena itu,
dia lalu datang bersaksi kepada orang-orang di sekitar dia. Bapak Ibu sekalian, tema dari gereja kita dan menjadi nilai dan visi dari gereja kita, misi dari kita memberitakan Yesus kepada orang lain di sekitar kita. Semua orang di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, inilah nilai kita, kesaksian. Harus kita mengajarkan kesaksian, mengajarkan kepada orang yang melakukan kesalahan di sekitar kita. Bahwa Allah mengasihi kita. Bahwa Allah mencintai kita. Bahwa Allah memberikan Yesus untuk kita. Bapak Ibu sekalian, seperti yang Daud buat. Setelah dia diampuni. Setelah dia merasa Tuhan telah melepaskan dia dari kesalahan-kesalahan dia. Dan tidak ingat-ingat dan tidak ungkit-ungkit kesalahannya. Lalu Daud berkata bahwa saya mau mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Setelah Daud menyampaikan itu, dia menjadi pribadi yang memuji dan menyembah Tuhan. Dia menjadi pribadi yang berkata bahwa lidahku terbuka untuk memberitakan keadilan-Mu dan mulut memberitakan puji-pujian kepada Tuhan. Dan saya menyimpulkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan Daud dalam Mazmur pasal 51 ini, dia menyampaikan bahwa setelah dia diampuni, dia bersaksi, dia memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ekspresi seorang penyembah, ekspresi seorang yang diampuni berbeda dengan ekspresi seorang yang tidak diampuni. Karena itu gereja kita mengajak kita untuk bebas menyembah Tuhan. Gereja kita mengajak kita untuk mengangkat tangan menyembah Tuhan dengan segala cara yang kita punya datang kepada Tuhan. Karena ini adalah ekspresi seorang yang telah dibebaskan oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bagian berikut yang saya mau bagikan bagi kita. Bagian yang terakhir. Mazmur 51 ayat 18 dan juga ayat 19. Dia berkata begini. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, yang tak kau pandang hina, ya Allah. Di bagian yang terakhir dari apa yang saya sampaikan ini, Daud lalu mengangkat keyakinan dia kepada Allah. Bahwa Allah yang dia sembah bukan hanya Allah yang suka atas puji-pujian dan penyembahan. Bukan hanya Allah yang suka atas tari-tarian dari orang-orang yang mengasihi dia. Melalui mulut, melalui lidah, melalui gerakan, melalui kehidupannya. Bukan hanya itu. Tapi Allah mengasihi orang-orang karena dia bersaksi tentang Tuhan kepada setiap orang. Bapak Ibu sekalian, bagian ini yang saya mau bagikan kepada kita. Daud percaya ketika dia mengasihi, dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membantu dia menjadi orang yang bersaksi kepada orang-orang di sekitarnya. Sehingga akhirnya dalam perjanjian baru menyebut Daud adalah orang yang berkenan kepada Allah. Bukan karena dia berkenan kepada Allah, bukan karena dia melakukan hal-hal besar, bukan karena hanya itu. Tapi dia karena datang ketika dia salah di hadapan Tuhan, ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia tahu bahwa dia salah, ketika dia ditegur kesalahannya oleh Nabi Nathan, dia lalu mengambil keputusan untuk berseru dengan datang kepada Tuhan. Lalu dia menjadi pribadi yang memberitakan tentang Tuhan kepada orang-orang di sekelilingnya. Bapak Ibu sekalian, dalam ibadah kita pagi ini disertai perjamuan kudus. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa datang dan mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendengar apa yang Tuhan mau kita dengar. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengambil keputusan pertobatan kepada Tuhan. Hari ini secara pribadi dengan Tuhan. Pada saat roti dan air anggur terbagikan bagi kita. Pada saat kita mengangkat di atas kepala kita. Pada saat kita menyampaikan di atas kepala kita. Saya mengajak Bapak Ibu mengangkat dia melewati kepala kita. Deklarasi kepada Tuhan dan bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian. Berserulah, berteriaklah. Karena Allah dengan setia dan adil akan mengampunimu. Yesus telah melepaskan pengampunan di atas kayu salib. Bapak Ibu sekalian, untuk bisa mengalami pengampunan sebagai orang percaya, maka kita yang akan mengambil tindakan, maju mengambil pengampunan itu. Bapak Ibu sekalian, dan marilah percaya kepada Tuhan sepenuh hati dan bersaksi kepada Tuhan sepanjang umur kita, tentang Tuhan sepanjang umur kita. Amin, untuk kebenaran firman Tuhan.